Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ya seperti biasa, saya mau tanya kabarnya dulu. Nanti jawab seperti biasa ya dengan yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oh, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu tentang berwudu itu mudah. Jadi berwudu itu sangat mudah. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa sebelum menjelaskan tentang bagaimana caranya wudu, bagaimana syarat dan rukunnya, perlu kita ketahui bahwa harus tahu apa yang dinamakan itu wudu. Ya, di sini ada yang sudah tahu wudu itu apa? Oh ya, jadi wudu itu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecil contohnya apa? Contohnya buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Buang angin itu juga termasuk hadas kecil. Jadi hadas itu adalah keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Contohnya sholat. Jadi orang yang menanggung atau dirinya itu dalam keadaan hadas itu dia tidak boleh melakukan suatu ibadah seperti sholat. Jadi tidak boleh belum wudu itu sholat itu tidak boleh. Selanjutnya dalam wudu itu ada yang disebut dengan rukun dan ada yang disebut dengan sunnah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yang namanya rukun. Rukun itu apa? Nah, rukun adalah yaitu hal-hal yang wajib dilakukan pada saat berwudu. Ini adalah namanya disebut dengan rukun wudu. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang rukunnya wudu. Nah, rukunnya wudu di sini ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah niat. Jadi, seorang yang mau melaksanakan wudu itu pertama kali harus niat. Tidak boleh dengan tidak niat. Nah, niatnya bagaimana? Ini saya bacakan dulu niatnya, nanti bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Itu adalah niatnya wudu. Coba kita ulangi lagi bersama-sama. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Itu niatnya wudu. Selanjutnya rukun wudu yang kedua yaitu adalah membasuh wajah atau muka. Jadi kita basuh wajahnya. Nah, wajahnya bagaimana? Yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang bagian atas ini sampai dengan dagu sini, bawahnya dagu. Ini yang batasan wajah. Sedangkan kanan kirinya yaitu mulai dari ini depan telinga yang ada penilnya ini, nah, terus sama ini, yaitu adalah batas wajah. Jadi kita basuh air semuanya ini, nah, ini wajahnya harus dibasuh semuanya. Selanjutnya rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh tangan beserta siku. Yaitu kita basuh tangan kanan dulu, mulai dari ujung kuku sampai dengan atasnya siku. Kita basuh semuanya dari ujung kuku sampai dengan siku-siku. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, setelah kanan baru yang kiri. Selanjutnya rukun wudhu yang keempat adalah mengusap rambut. Ya, mengusap rambut ini boleh bagian yang atas ini boleh, bagian yang sini boleh. Yang penting rambutnya ini masih berada di bagian kepala. Kalau mau semuanya bagaimana Pak? Juga boleh, malah lebih bagus semuanya. Kalau sedikit bagaimana Pak? Juga boleh. Jadi
membasuh atau mengusap rambut itu hanya sebagian saja. Selanjutnya rukun wudhu yang ke berapa tadi? Berapa anak-anak? Yang ke-5, yaitu membasuh kaki beserta kedua mata kaki. Jadi kakinya dibasuh sampai dengan mata kaki. Mata kaki itu apa, Pak? Mata kaki itu polok. Nah, yang ada yang tulangnya dari kaki, itu namanya mata kaki. Yang ada di kanan kiri kaki bagian bawah itu loh. Nah, itu namanya mata kaki. Terus rukun wudhu yang terakhir, ya ini ada tertib atau urut. Jadi wudhu itu tidak boleh ketika melaksanakan itu tidak boleh diacak. Jadi harus urut sesuai urutannya. Yang pertama niat, terus membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap rambut, membasuh kaki beserta mata kaki, kemudian tertib. Jadi nggak boleh diacak, itu tidak boleh. Nah, itu adalah rukun wudhu. Nah, ini bisa dilihat anak-anak, ini ada niat wudhu. Seperti tadi yang sudah saya bacakan, ini bisa dipelajari sendiri, yaitu nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentang sunah-sunah wudhu. Nah, sunah-sunah wudhu itu apa? Nah, ini saya jelaskan. Sunah-sunah wudhu itu adalah hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam wudhu. Nah, misal tidak dilakukan bagaimana, Pak? Ya tidak apa-apa. Jadi sunnah itu ada suatu hal yang sangat dianjurkan ketika dalam melaksanakan ibadah wudhu. Kalau dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ini dikerjakan. Ya, ini bisa dilihat di dalam tabel ini. Ini ada sunah-sunah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi sebelum wudhu itu membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru niat. Terus yang kedua, membasuh telapak tangan. Kedua tangannya ini disiram air dulu, dibasuh keduanya. Terus yang ketiga, berkumur-kumur. Berkumur itu apa? Memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan lagi, itu namanya berkumur. Terus yang keempat, yaitu menguruk air ke dalam hidung. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut istinsyak. Air ditaruh tangan, terus dihirup pakai hidung. Itu. Terus selanjutnya, yang kelima itu adalah membasuh telinga. Jadi telinga ini tidak wajib ya, telinga ini hukumnya sunnah. Jadi boleh telinga kanan dulu, terus lanjut telinga kiri, itu hukumnya sunnah. Terus selanjutnya yang keenam yaitu membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Semua basuhan wudhu itu disunahkan dibasuh sebanyak 3 kali. Misal 2 kali bagaimana? Tidak apa-apa. Cuman alangkah baiknya dibasuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang ke-7 yaitu adalah mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Contohnya, ketika membasuh tangan harus tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Kita membasuh kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Tuh. Selanjutnya yaitu adalah membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi, tangannya ini dibersihkan begini, sambil disiram air, dibersihkan jari sela-selanya, dan juga kakinya juga sama. Nah, itu termasuk kesunahan dalam berwudu. Terus selanjutnya adalah berdoa setelah wudhu. Jadi setelah wudhu itu dianjurkan untuk berdoa sambil menghadap ke kiblat. Nah, doanya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
Nah, itu adalah niatnya wudhu. Nah, itu niatnya wudhu nanti bisa dicoba dipraktekkan ketika kalian sudah ada di rumah ketika mau melaksanakan ibadah sholat. Bisa ulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Nah, itu doanya setelah wudhu. Jadi perlu diketahui selain ada rukun, ada sunnah, nah ini juga ada perkara yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu yang pertama adalah buang air kecil dan besar. Nah, ketika kalian ke kamar mandi, mau pipis, mau buang air besar, itu otomatis wudhunya juga batal. Dia harus wudhu lagi. Terus yang kedua keluar angin, sampai kentut, ada temannya kentut, nah itu harus wudhu lagi yang ketika mau sholat. Terus selanjutnya itu tidur. Jadi setelah wudhu ketika mau sholat itu tidak boleh tidur. Karena kenapa? Tidur itu termasuk suatu perkara yang membatalkan wudhu. Misalnya yang keempat adalah hilang akal atau gila. Jadi misal ada orang wudhu mau sholat, tiba-tiba di tengah jalan itu dia gila atau menjadi stres, ya, itu otomatis wudhunya juga batal. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah dewasa. Jadi makanya dalam masjid atau musola itu adanya satir atau pemisah agar tidak terjadi bersentuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa membatalkan wudhu tersebut. Jadi makanya ketika sudah wudhu baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh saling bersentuhan atau memegang temannya itu tidak boleh. Nah itu anak-anak materi wudhu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dibuat belajar anak ketika di rumah dan tentunya bisa menambah pengetahuan anak-anak dalam materi berwudhu. Dan yang terpenting lagi bisa dipraktekkan nanti ketika kalian mau melaksanakan ibadah sholat. Demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.